Perisai Langit, channel seputar pertahanan udara, teknologi militer, radar, rudal, jet tempur, strategi perang, dan perkembangan alutsista modern Indonesia maupun dunia. Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngupas tuntas realitas teknologi yang sekarang lagi berkembang pesat banget di dunia operasi militer, dan pastinya kita akan singkirkan semua sensasi fiksi ilmiah yang terlalu berlebihan. Jujur, topik ini krusial banget buat kalian yang merhatiin dunia pertahanan dan keamanan. Kenapa? Karena teknologi mutakhir itu bergeraknya jauh lebih cepat daripada doktrin militer konvensional yang kita tahu. Kita sering banget kan baca headline berita soal gimana kecerdasan buatan dan komputer kuantum bakal ngubah wajah perang dalam semalam. Tapi, apa iya begitu? Nah, berdasarkan literatur laporan intelijen dan dokumen kebijakan pertahanan terkini, kita bakal bongkar realitas di balik layar itu semua. Coba kita mulai dari pertanyaan yang agak provokatif nih, buat jadi jangkar pembahasan kita. Seberapa banyak sih dari semua hal yang kita dengar tentang perang kuantum itu benar-benar terjadi hari ini? Apakah ancamannya udah beneran di depan mata? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian sedikit kaget. Ini bukan cuma teori rumit di atas kertas yang ada di lab kampus. Tapi ya, nggak sepenuhnya kayak adegan film aksi yang sering kita tonton juga. Kenyataannya, ada jarak yang lumayan jauh antara apa yang bisa dicapai di laboratorium dan apa yang benar-benar siap diturunkan ke medan pertempuran yang kacau balau. Untuk ngejawab itu, ini agenda yang bakal kita bahas. Kita akan pecah sains yang rumit ini jadi bagian-bagian yang lebih gampang dicerna, mulai dari domain baru pertempuran sampai ke perlombaan senjata teknologi global. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama dan lihat kemana arah konflik modern ini sebenarnya bergerak. Berdasarkan Defense of Japan White Paper, arah pertempuran udah meluas ke ranah yang sangat teknis. Batas antara aktivitas militer dan sipil sekarang udah makin kabur. Kita sering nyebut ini sebagai gray zone atau zona abu-abu. Terus, peperangan gak cuma di darat, laut, atau udara lagi. Di ruang angkasa, observasi dan jaringan intelijen jalan terus tanpa mikirin batas negara. Di ruang siber, yang diincar justru infrastruktur sipil yang vital, plus penggunaan jaringan drone AI yang otonom. Dan jangan lupakan spektrum elektromagnetik. Senjata laser berdaya tinggi dan peperangan elektronik sekarang benar-benar dikembangin buat ngelumpuhin pertahanan musuh. Lanjut ke bagian 2. Supaya paham konteks ancamannya, kita harus grounding dulu ke sains dasar dari kuantum 2.0. Kuncinya ada di qubit. Beda banget sama komputer biasa yang selalu mikir pakai angka 0 atau 1 secara bergantian. Nah, qubit ini punya kemampuan unik buat jadi 0 dan 1 kali di waktu yang bersamaan. Namanya superposisi. Kemampuan ajaib ini yang jadi bumbu rahasia di balik kekuatan komputasi kuantum yang super ngebut. Buat militer, kecepatan eksponensial ini bukan sekedar kalkulator canggih, tapi kunci buat ngejebol enkripsi atau jalanin simulasi medan perang yang nggak sanggup dilakuin superkomputer biasa. Terus ada fenomena yang namanya entanglement atau keterikatan kuantum. Kalau dua partikel saling terikat, apa yang terjadi di satu partikel bakal langsung kerasa di pasangannya, nggak peduli sejauh apa jarak mereka. Fenomena ini benar-benar brilian buat ngejelasin gimana sensor dan komunikasi kuantum nantinya bisa nembus batas-batas fisik tradisional. Satu lagi aturan krusialnya, teorema tanpa cloning. Kalian nggak bisa ngekopi data kuantum tanpa menghancurkan data aslinya. Kenapa ini penting banget? Karena kalau ada musuh yang coba nyadap komunikasi kuantum, datanya bakal langsung rusak dan pengirimnya bakal langsung tahu. Aturan ini benar-benar ngerubah cara kita ngelihat keamanan komunikasi militer ke depannya. Sekarang di bagian ketiga, mari kita lihat gimana teknologi ini ningkatin sistem yang udah ada. Kita punya 5 tahap siklus intelijen klasik. Perencanaan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan diseminasi. Ini tuh kayak kerangka dasar buat ngebantu kita paham di titik mana aja AI dan teknologi kuantum nyuntikin kecepatan dan presisi yang masif itu. Poin pentingnya di sini adalah AI dan machine learning itu nggak ngegantiin siklusnya, tapi jadi pengganda kekuatan di setiap fasenya. Di tahap perencanaan, AI ngebantu milah jutaan data buat nentuin prioritas target. Di tahap pengumpulan, sensor kuantum bikin intelijen elektronik dan sinyal jauh lebih tajam. Terus pas pemrosesan, yang biasanya ngabisin waktu berhari-hari, AI bisa otomatis nerjemahin dokumen atau ngenalin citra satelit dalam sekejap. Di tahap analisis, algoritma bantu analis manusia biar nggak terjebak bias kognitif. Dan terakhir, pas diseminasi, sistem cloud langsung ngirim peringatan real-time ke pasukan di lapangan. Bayangin seberapa cepat alurnya sekarang. Oke, masuk ke bagian keempat, kita masuk ke fase reality check alias cek fakta soal sensor dan radar.
Kita sering banget disuapin berita kalau radar kuantum bakal bikin pesawat siluman jadi nggak berguna karena bisa dideteksi dari jarak jauh. Tapi Defense Science Board punya pandangan beda. Realitas ilmiahnya nggak sesederhana itu. Desain gelombang mikro ini ngadepin masalah yang namanya dekoherensi ekstrim. Partikelnya gampang rusak di alam terbuka. Prototipe paling canggih di lab saat ini aja cuma bisa ngedeteksi objek dari jarak sekitar 1 meter. Jadi aplikasi di medan perang sesungguhnya itu masih sangat-sangat jauh. Tapi, apa yang beneran udah nyata dan siap pakai saat ini? Jawabannya, quantum sensing atau penginderaan kuantum. Ini adalah teknologi pertahanan kuantum yang paling matang. Militer bisa pakai alat ini buat navigasi presisi, bahkan waktu sinyal GPS sengaja dimatiin atau dijamming sama musuh. Alat ini super sensitif sama perubahan sekecil apapun di medan gravitasi bumi. Praktisnya, ini ngasih militer kemampuan kayak sinar X buat ngelihat bunker rahasia di bawah tanah atau ngedeteksi bahan nuklir yang disembunyiin. Gila kan? Di bagian kelima, mari kita bahas sisi komputasi yang biasanya paling sering masuk film Hollywood. Hal yang paling menarik soal komputasi kuantum adalah ini. Punya banyak qubit itu sebenarnya nggak ada artinya kalau qubit-qubit itu sifatnya bising atau gampang error. Fokusnya bukan cuma sekedar jumlah, tapi gimana bikin mesin ini benar-benar stabil dan toleran terhadap kesalahan saat ngeproses data intelligence yang super besar. 20 juta. Kalian tahu itu angka apa? Itu adalah perkiraan jumlah qubit tanpa error yang kita butuhin buat beneran ngejebol enkripsi global. Coba bandingin sama kenyataan sekarang. Sistem paling canggih yang berhasil dirakit umat manusia saat ini baru ada di kisaran 1000-an qubit, dan itu pun masih sering error. Jadi, ya, jarak teknologinya emang masih lumayan jauh. Tapi, tunggu dulu. Meski ngejebol enkripsi itu baru bisa kejadian puluhan tahun lagi, ancamannya tuh nyata banget hari ini. Kenapa? Karena ada musuh-musuh yang pakai strategi assimilate now, decrypt later, atau curi sekarang, jebol nanti. Mereka terus-terusan nyedot dan nimbun data komunikasi kita yang masih terenkripsi. Mereka sabar nunggu sampai komputer kuantum masa depan siap dipakai, lalu mereka masukin data curian dari dekade sebelumnya ke mesin itu. Terakhir, di bagian ke-6, kita petakan gimana negara-negara besar saling berebut posisi di perlombaan tingkat tinggi ini. Skala ancamannya begitu nyata, sampai Uni Eropa rela ngucurin jutaan euro ke European Defense Fund. Salah satu contohnya ada proyek yang namanya Adequade, senilai 27,4 juta euro yang secara khusus fokus ngembangin sensor kuantum untuk peperangan presisi tinggi. Kalian bisa lihat gimana bedanya strategi di tiap belahan dunia. China sangat agresif bangun infrastruktur besar, kayak jaringan kriptografi kuantum sepanjang 3.000 km dan satelit Muaji. Amerika lagi kebut-kebutan bikin kebijakan strategi pertahanan cyber masa depan. Jepang makin waspada soal transfer teknologi di area abu-abu. Nah, di sisi lain, Indonesia juga nggak mau ketinggalan lewat konsep Trimatra Terpadu, yang pada dasarnya ngintegrasiin kekuatan pertahanan tradisional dengan ranah cyber dan ruang angkasa. Semuanya punya cara mainnya sendiri-sendiri. Lalu, gimana cara nangkis ancaman curi sekarang jebol nanti tadi? Jawabannya ada di kriptografi pasca kuantum atau PQC. Gampangnya, bayangin PQC ini kayak update software besar-besaran buat ngelindungin sistem klasik kita hari ini. Karena sadar betapa mendesaknya hal ini, pemerintah Amerika bahkan udah mewajibkan instansinya untuk segera pindah ke sistem PQC, paling lambat tahun 2035. Tujuannya satu, ngunci rapat data kita sekarang, biar nggak bisa dibongkar sama mesin kuantum di masa depan. Sebagai penutup dari analisis kita hari ini, coba deh renungin satu hal ini. Kalau data kita lagi dicuri hari ini cuma untuk dihancurkan puluhan tahun ke depan, apakah kita sebenarnya udah kalah di sebuah konflik yang bahkan belum resmi dimulai? Garis waktu peperangan itu udah bergeser, kawan-kawan. Bukan lagi soal kapan peluru pertama ditembakkan, tapi seberapa kuat pertahanan digital yang kita bangun dari sekarang. Pahami fondasinya dan abaikan sensasi berlebihannya. Sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya. Di balik langit yang tenang, selalu ada pertahanan yang siaga. Perisai Langit 16 hadir membawa wawasan dunia militer modern. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari pertahanan informasi.